Salam. Burina silakan. Kasih Pak. Udah banyak. Makasih ya, Bu. Ini nomor 3 ini langsung. Ini di sini. Terus kali. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dan yang telah memberikan teladan pada kita semua, sehingga kita dapat menikmati zaman yang lebih nyaman, zaman yang lebih tauladan, sehingga kita bisa bergerak untuk memajukan pendidikan. Baik, yang saya hormati Ibu Hajah Latifah Hanum SPD MPD yang siang ini diwakilkan oleh Ibu Hajah M. Siti Khadijah selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang berkenan hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMPN 7 Kampung Selatan yang terus bergerak untuk memajukan sekolah, dan yang sangat kami banggakan seluruh CGP Angkatan 9 yang sangat bersemangat sehingga tetap melakukan berbagai hal baik ataupun eksaminasi di setiap modul yang diberikan dalam pendidikan guru penggerak. Baik, kali ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Intan Rahayu Sobariah SPD yang merupakan CGP Angkatan 9 Kabupaten Bekasi, di mana di sekolah kita alhamdulillah ada 5 CGP yang bersama beliau, dan alhamdulillah Bu Intan adalah CGP terakhir dalam diseminasi budaya positif modul 1.4. Namun sebelumnya Bapak Ibu, untuk kelancaran acara kita siang hari ini, marilah kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, marilah Bapak Ibu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya agar kegiatan kita lebih resmi dan nanti akan diberikan hal positif dari penilaian dari PGP Angkatan 9.
Kami mohon Bapak Ibu untuk dapat segera berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Itu sambutan sepatah dua patah kata dari Bu Haja Siti Khadijah, SPD yang siang hari ini mewakili Ibu Haja Latifah Hanum SPD APD yang berhalangan hadir kepada Ibu Haja Siti Khadijah. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin hari ini Bu Haja Lala tidak bisa hadir mendampingi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Intan karena beliau berhalangan hadir, ada rapat dinas mungkin belum. Baiklah teman-teman, marilah kita pertama-tama panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul ya, dan mengikuti acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Intan Rahayu. Sholawat serta salam marilah kita sholawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti syafaatnya sampai yaumil akhir. Amin. Teman-teman, di siang hari ini tidak mengurangi ya semangat kita, masih tetap semangat pagi. Semangat pagi. Sekali lagi semangat pagi. Oke, masih semangat? Oke. Kalau guru CGP harus tetap semangat ya. Saya sangat berapresiasi yang positif dengan adanya diseminasi ini. Mudah-mudahan bisa ya kita sosialisasikan di sekolah kita. Sekolah yang sudah bagus akan tambah lebih bagus, apalagi dengan adanya CGP Bu Intan angkatan 9 ya. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar, sekolah kita bisa bertambah semangat, gurunya tambah semangat. Kayak seperti saya yang sudah tua, kalau ada yang muda-muda bergerak, aduh saya juga jadi pingin ikut bergerak gitu ya, semangat, karena saya juga kebawa semangat gitu. Mudah-mudahan kita dengan semangat, anak muridnya juga bisa semangat semua kan gitu. Alhamdulillah di sini sudah banyak yang jadi
guru penggerak juga sudah ada, kemudian calon-calon guru penggerak juga sudah ada. Mudah-mudahan calon-calon guru penggerak ini menambah wawasan untuk kita semua. Ya pokoknya jangan bosan ya, jangan bosan, harus terus belajar dan belajar. Apalagi sekarang ada pakatnya belajarannya itu, mudah-mudahan terus ya tambah semangat gitu ya belajarannya gitu. Sebagai kurikulumnya juga mendukung dengan adanya program guru penggerak ya. Mudah-mudahan yang loyo-loyo, yang lemes-lemes itu digerak-gerakkan ya, supaya ayo belajar. Dengan adanya seperti itu ya semuanya pasti semangat. Dengan aksi nyata budaya positif ini, biar semua juga mungkin bisa berpikiran juga pikiran positif ya gitu ya Bu Asi. Kita tetap semangat dan selalu semangat. Mungkin Bu Intan yaitu ya yang disampaikan oleh saya mendukung dengan acara ini ya, sepertinya mendukung karena semuanya ini adalah memajukan anak bangsa tentunya ya. Anak bangsa semuanya bisa kan ada ya untuk apa tujuannya kan gitu, berarti anak itu memang benar-benar mandiri ya gitu ya, seperti itu mandiri, kemudian bisa karakternya lebih baik dan gitu ya, seperti itu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mewakili Ibu Haja Latifah Hanum SPD MPD yang berhalangan hadir. Semoga seluruh harapan beliau untuk memajukan sekolah kita, untuk memotivasi guru-guru SMA 7 Kampus Selatan semuanya berkabul. Tepuk tangan untuk Ibu Haja. Baik, acara berikutnya yaitu pemaparan dari diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Intan Dahayu Saudara SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum ke materi diseminasi budaya positif, untuk menyemangati hari ini, marilah kita lakukan speaking dulu supaya kita lebih semangat.
Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mendampingi saya pada hari ini, Ibu Dewi Fitriana. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri acara diseminasi budaya positif untuk tugas CGP Angkatan 9 yaitu modul 1.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pada hari ini yaitu tentang diseminasi budaya positif. Ada 8 materi yang akan saya sampaikan, yaitu diantaranya 1. Paradigma perubahan, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, 3. Motivasi perilaku manusia, 4. Kebutuhan dasar, dan 5. Posisi kontrol. Bapak Ibu, sebelum ke materi lain, di sini ada pertanyaan pemantik yang mungkin Bapak Ibu bisa jawab apa yang menurut keyakinan Bapak Ibu tentang pertanyaan pemantik ini. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, dari pertanyaan pemantik ini, apakah Bapak Ibu setuju dengan pertanyaan pemantik ini yang sudah dilakukan saat ini? Ya, silakan Bu. Setuju, karena kalau menurut saya hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, menurut saya berpikir seperti itu. Lalu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Nah, ini merupakan hukuman yang positif menurut saya, karena dengan begitu anak bisa lebih membacanya lebih ditingkatkan lagi. Jadi biasanya kan siswa itu tidak suka membaca. Nah, dengan memberikan hukuman positif seperti membaca, saya setuju dalam pernyataan ini. Lalu memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ketika anak diberi sesuatu karena prestasi, dia akan lebih bermotivasi, lebih motivasi lagi gitu. Nah, menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Rina. Mungkin Bapak Ibu mau memberikan tanggapan, apakah Anda setuju dengan pernyataan pemantik yang saya berikan tersebut? Silakan. Oh iya, Pak Selamat, silakan. Menurut saya hukuman dapat mendisiplinkan anak, saya setuju karena memberikan sanksi biar anaknya lebih disiplin dan jerah untuk tidak melakukan lagi. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya juga setuju ya, mereka tahu apa hukuman bagi orang yang tidak mengerjakan sesuatu yang sudah menjadi peraturan. Kemudian memberi penghargaan, sangat setuju sekali, dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dan kita memberikan hadiah, mereka akan termotivasi. Baik, terima kasih pada Pak Selamat yang sudah memberikan. Dari pertanyaan pemantik yang saya berikan, hukuman dapat mendisiplinkan anak, kemudian hukuman dengan hal positif seperti membaca bisa meningkatkan disiplin anak, kemudian memberikan penghargaan. Itu dulu sebelum saya mempelajari modul 1.4 saya juga setuju Pak. Nah, namun setelah saya mempelajari modul 1.4 ternyata hukuman kemudian memberikan penghargaan itu tidak sesuai untuk mendisiplinkan anak. Baik, kita lanjutkan. Di sini materi yang pertama adalah mengenai paradigma perubahan. Baik, Bapak Ibu, untuk melakukan kegiatan ini yaitu coba Bapak Ibu kepalkan tangan bersama dengan teman, kemudian sekuat tenaga oleh teman yang satunya lagi dibuka. Apakah Bapak Ibu yang mengepalkan tangan bisa membuka tangannya, kemudian dengan berbagai cara yang B kepada yang satunya lagi membuka dengan cara membujuk, mengancam, menarik dan merayu sampai kepala
Baik, terima kasih. Menurut saya akan tetap mengepalkan tangan saya. Saya tidak mau membuka kepala tangan saya. Saya akan tetap mempertahankan kepala tangan saya. Begitu Ibu Intan, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih atas jawabannya. Oke, mungkin ada satu orang lagi Bapak Ibu yang mau menanggapi tentang kegiatan mengepalkan tangan tersebut. Ada Bu, Bu. Oke, Bu Titin, silakan. Ya. Terima kasih Bu Intan. Menarik sekali antara kegiatan kepala tangan ini ya, sehingga kita bisa tahu antara mengepal dan yang tidak mengepal. Jadi dari kegiatan kepala tangan ini kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa jika kita ingin melakukan sesuatu tujuan, kita harus berusaha pada tujuan tersebut dengan cara membuat orang percaya bahwa tujuan kita itu bekerja dengan baik untuk menghasilkan produk atau menghasilkan tujuan yang sesuai dengan yang sudah kita tetapkan. Dan itu ternyata sangat susah sekali karena tidak semua persepsi atau paradigma itu sama. Saya ingin membukakan kepala tangannya, mereka masih tetap mempertahankannya. Itulah yang kita harus pandai-pandai untuk membuat perubahan-perubahan sehingga paradigma-paradigma atau tujuan yang akan kita laksanakan itu tercapai dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Titin atas tanggapannya. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apakah makna disiplin? Bapak Ibu, berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid dari Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Adapun nilai-nilai kebajikan
Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi eksternal, yaitu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu adalah motivasi eksternal. Kemudian motivasi eksternal yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi tergantung pada apa sih yang
keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini ada beberapa alasan. Misalkan contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Bapak Ibu, dimohon untuk menanggapi untuk pertanyaan alasan-alasan ini. Apakah motivasinya datang dari sendiri-sendiri atau intrinsik, atau motivasinya karena takut akan aturan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat aturan-aturan kelas. Nah, untuk apa aturan-aturan kelas ini dibuat? Nanti aturan ini akan menjadi patokan kalian untuk mentaati sesuai dengan aturan yang sudah kita sepakati. Jadi untuk dari awalnya kita menuliskan dulu. Kalian ibu minta menuliskan 3 aturan-aturan yang ada di kelas yang kalian inginkan. Tentu saja hal-hal yang positif, yang baik. Paham nggak maksudnya? Apa ada pertanyaan? Tidak. Kamu tuliskan di kertas atau di buku, boleh. Nanti kamu sampaikan 3 aturan kelas yang menurut kalian perlu ada di kelas 98. Oke, silakan kasih waktu 5 menit. Ayo. Oke. Kelas yang positif. Oh, ada yang nulisin dong, sekretaris. Oke, yang nulisin. Nanti apa aja? Mana? Tania. Ena. Sama teman-teman kamu yang lagi nulis aturan-aturan kelas. Ayo, tuliskan 3 aturan yang menurut kamu perlu di kelas ini. Kita sebar. Nanti berdiri ya, menyampaikannya ya. Kalau yang sudah sama berarti nggak perlu dituliskan kembali. Nah, menurut kalian aturan kelas yang perlu ada di kelas 98 aja. Ada yang belum? Angkat tangan kalau yang belum. Aturan kelas ini kita buat dan disepakati bersama ya. Kita anti bersama. Udah ya? Tidak aja. Kalau memaksakan contohnya tidak terlambat. Menjaga kebersihan. Oke, membuang sampah pada tempatnya. Nomor 1. Kalau yang sama tidak perlu tulis saja ya. Oke. Yang nggak apa-apa. Nanti berarti yang sama sebutkan yang tidak samanya saja. Oke, yang kedua. Menjalankan piket kelas yang teratur. Menjalankan piket kelas. Menjalankan piket kelas dengan teratur. 3. Biarkan kelas di keadaan Sama, intinya bersih ya.
Hampir sama lah sepertinya. Oke? Sama. Sama. Oke, terus ya? Ada yang beda? Hah? Sama? Sama? Tadi jadwal pikir kelas sedang mengajar. Viola sama. Lihat di kalimat itu ada yang beda nggak? Beda sama? Sama. Ada yang beda apa coba? Ayo tuliskan. Tidak merusak. Tidak merusak sabut. Oke, ada lagi? Sudah sampai banyak. Biasa? Sama. Kompak dalam hal apapun. Nomor 5. Kompak dalam hal apapun. Oke, nomor 5. Oke, tidak ke kantin pada saat pada saat jam pelajaran kali ya. Tidak ke kantin pada saat jam pelajaran. Citra? Ya mungkin boleh dong. Sekarang ininya itu. Ada nggak tadi? Sama pada tempatnya. Ya, sama ya. Ini di bawah Oke, menulis pada saat jam olahraga tidak mencoret-coret papan tulis ya. Oke, kelasnya sama? Sama? Beda-beda itu, Bu. Oke, rapi dalam berpakaian. Rapi dalam berpakaian. Apa lagi ada yang beda? Oke, Ansari. Sama. Ya, ada yang beda? Sama. 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 Ada yang beda? Kemudian kondisi ketemu yang begitu atau guru ya, baik penjaga sekolah atau yang lain, walaupun misalkan bukan guru tetap kamu dihormati ya. Terus berpapasan, senyum dengan yang lain, jangan kamu malah berantem dan sebagainya ya. Oke, lanjut. Tidak atau sopan santun berkata kasar apa bahasanya? Rajin. Hah? Menjaga? Perkataan. Menjaga perkataan yang baik ya. Menjaga perkataan yang baik. Sudah ya, sama lengkap ya, nanti kalau ada perubahan kita ubah lagi ya. Oke, lanjut. Sopan santun. Saling menghormati. Menjaga perkataan yang baik. Sopanan ya? Ya, sopanan ya? Menjaga perkataan yang baik adalah sopanan. Sopanan. Terus ditampak seperti, lalu buang sampah sembarangan, tulis di mana? Tidak tampak seperti. Oke, yuk mulai dari nomor 1. Tampak seperti yang keyakinan nomor 1. Ya, siapa yang ngomong? Ya, apa nomor 1? Tampak seperti. Contoh, membuang sampah pada tempatnya yang mana? Tempat yang mana? Tampak seperti. Tuliskan yang nomor 1 di situ ya. Membuang sampah pada tempatnya, kasih nomor. Tidak tampak sepertinya apa berarti? Hai, tidak tampak sepertinya apa lawannya dari itu? Buang sampah,
Buang sampah sembarangan. Yang kedua, menjalankan piket kelas dengan teratur. Tidak tampak sepertinya apa? Tidak piket. Tidak melaksanakan tugas piket. Yang kedua, menjalankan piket kelas. Untuk usahakan belajar menjalankan piket kelas. Tidak tampak seperti berarti tidak piket. Konsentrasi pada saat belajar tidak tampak sepertinya apa? Apa aja coba? Ngobrol pada saat belajar, pergi. Tidur pada saat belajar, pergi. Tadi makan pada saat belajar, pergi. Ngobrol pada saat belajar banyak tidak tambah. Ya, ya. Sebutin satu-satu. Banyak. Boleh gantian sekretarisnya, ayo. Siapa sekretaris lagi? Ayo. Ayo, gantian kasihan dia jadi sekretaris. Konsentrasi pada saat belajar tidak tampak sepertinya apa tadi? Tidak rombongan. Apa, Pi? Apa? Ya, keren. Oke, ngobrol pada saat belajar. Tidur pada saat belajar, apalagi? Ngobrol pada saat belajar, apalagi? Udah, ngobrol kan dengar? Terus pindah-pindah tempat duduk ya? Pindah-pindah tempat duduk pada saat belajar. Oke. Keluar kelas pada saat belajar. Izin ke WC pada saat belajar banyak ya. Ya kalau keseringan juga boleh lah. Kalau sering izin ke WC gitu ya. Udah apa aja? Udah. Mengatakan satu. Tidak main video. Oke, tidak main. Menjaga fasilitas kelas. Menjaga fasilitas kelas. Menjaga fasilitas kelas. Berarti tidak sama sepertinya apa aja? Coret-coret apa? Terus apa mengatakan sapu, memainkan serokan ya kan? Ya. Tadi mainin? Ya, sampai buat pukul-pukulan. Ya. Memainkan apa serokan atau pelan untuk apa tuh? Untuk perang-perang kan? Kita memainkan tuh. Lagi, udah ya? Lagi. Oh iya. Yang tidak sesuai, jadi dia gampang patah kursinya ya. Goyangkan kursi. Andri. Oke, lanjut. Kompak dalam hal apapun. Apa berarti yang tidak sama seperti oh iya, ya betul-betul. Tambahkan kita tidak mengambil pulpen teman.
Kayak gua iniin. Nanti makan pada saat jam pelajaran. Oke, udah. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan kasih sayang dan diterima, penguasaan, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Di sini contoh, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kebutuhan apa ini Bapak Ibu? Kesenangan. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan apa Bapak Ibu? Ya guys, kasih sayang. Oke. Yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhan apa ya? Bosan. Bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Apa ya? Kasih sayang. Kebebasan. Oke, basah. Kebebasan ya? Ya, oke. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan apa? Oke, mati atau kasih sayang. Oke. Posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, kemudian pemantau dan manajer. Baik, Bapak Ibu, ini ada video tentang posisi kontrol. Mari disaksikan bersama. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan ya Bu. Kamu selalu ya mengerjakan PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Baik, barusan video yang saya tonton itu merupakan Baik Bapak Ibu, posisi kontrol seperti apakah yang barusan ditayangkan dalam video potongan video tersebut? Ada yang mau jawab? Bapak Ibu silakan posisi kontrol yang barusan saya tayangkan. Ulang ya Bapak Ibu. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan ya Bu. Kamu selalu ya mengerjakan PR. Sekarang kamu baik. Posisi apakah untuk video? Silakan Bapak Ibu untuk penghukum. Oh ya, oke betul kan Bapak Ibu untuk penghukum? Iya posisi ya. Oke penghukum. Oke bagus. Oke. Kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Ini yang kedua ya Bapak Ibu. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum Pak. Kamu nggak kerjain tugas. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Baik, posisi kontrol apakah itu? Bu Yani mungkin akan menjawab. Posisi pembuat merasa bersalah. Ya, jadi anaknya merasa apa namanya disalahkan oleh guru tersebut ya. Kita lanjutkan. Posisi kontrol selanjutnya ada tayangan lagi. Maaf Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya.
Ya, lain kali apa tuh ya maksudnya? Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kurang tadi, Pak, ya? Ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah? Barusan. Sebagai teman. Sebagai teman, di situ gurunya mengajak anak muridnya seperti teman sendiri ya, ngobrol seperti dengan teman. Lanjutkan. Kamu kok gak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh gak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Baik, posisi kontrol apa barusan? Pemantau. Nah ini terakhir untuk posisi kontrol. Iya Bu, saya mengumpulkan tugas. Maaf ya Bu, saya telah mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya mau sore banyak ibu datang warung. Besok Pak mengumpulkan tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Terus sampai malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Coba ya Bu. Terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol, Bapak Ibu selama ini Bapak Ibu menerapkan posisi kontrol sebagai apa? Dan setelah menyaksikan video ini posisi kontrol. Baik, ini adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses
sampaikan tentang teori kontrol keilmuan dari Dr. William Blazer. Yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan atau alasan. Teori motivasi yang pertama adalah untuk menghindari hukuman, kedua untuk mendapatkan imbalan, ketiga untuk menghargai diri sendiri. Maka tercipta adalah nilai-nilai kebajikan universal dan pada akhirnya akan terbentuk keyakinan kelas. Lalu model berpikir menang-menang secara kolaborasi atau kerjasama dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai pengukur, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Untuk menyelesaikan masalah dengan cara restitusi ada 3 langkah, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, 2 validasi kebutuhan, 3 menanyakan keyakinan. Terakhir, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama penguasaan, 2 kasih sayang, rasa diterima, 4 kesenangan dan kebebasan. Bapak Ibu, dari materi disiplin positif ini, saya mohon untuk memberikan refleksi untuk perbaikan saya ke depannya dan untuk apakah materi ini berkenan untuk diterapkan di kegiatan kelas ataupun kegiatan sekolah yang lainnya. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu untuk refleksinya. Baik, Bu Titin, silakan. Terima kasih. Saya ingin memberikan sedikit refleksi tentang pemaparan yang sudah berikan. Pada pemaparan tersebut saya melihat bahwa disiplin positif yang sudah diterangkan oleh Bu Intan sudah dilaksanakan di SMP Negeri 7 Kampung Selatan ini. Hanya saja mungkin kontroling dan pelaksanaannya masih belum stabil. Saya yakin dengan adanya diseminasi ini akan menambah wawasan kita, terutama guru-guru, baik itu guru penggerak, baik itu calon guru penggerak maupun yang mau menjadi guru penggerak, bisa melaksanakan terlebih dahulu tanpa harus jadi guru penggerak dulu baru melaksanakan. Nah, saya harap dengan materi ini kita dapat mengambil pembelajaran yang baik, disiplin positif yang baik diterapkan dalam pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan SMP Negeri 7 Kampung Selatan pada khususnya maupun di lingkungan luar pada umumnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Titin untuk refleksi tentang budaya positif. Mungkin Bapak Ibu yang mau menyampaikan tentang refleksinya untuk materi budaya positif yang saya sampaikan. Untuk refleksi. Saya terima kasih banyak ilmu yang sudah diberikan oleh Ibu Intan. Seminasi saat ini sangat memberikan saya banyak inspirasi. Mudah-mudahan disiplin budaya positif di sekolah dan pembuatan keyakinan kelas akan menguatkan kita untuk mengajar lebih baik lagi dan menghasilkan putra-putri terbaik ke depannya. Terima kasih Bu Intan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman untuk refleksi tentang disiplin
Baik, dengan berakhirnya materi atau refleksi yang disampaikan oleh Bapak Ibu, maka berakhir pula diseminasi hari ini tentang budaya positif. Terima kasih untuk kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, setelah kita dengar semua pemaparan dan diseminasi budaya positif dan juga refleksi dari Bapak Ibu semua, jadi kita simpulkan bahwa budaya positif itu akan kita terapkan ya di sekolah kita bersama CGP Angkatan 9, Ibu Intan Rahel dan rekan-rekan semua, sehingga kita semua selaku guru dapat memotivasi lebih baik lagi dengan budaya positif yang telah didiseminasi kepada kita semua, sehingga guru-guru mempunyai gambaran ya mau dibawa kemana arah dari murid-murid kita di SMPN 7 Kampus Selatan. Mungkin itu saja, kita ucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kegiatan pemaparan diseminasi budaya positif dari Ibu Intan Rahel Sobariah dapat berjalan dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.